got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami tentang topik 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bagian pertama. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Menurut kelompok kami, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal dikarenakan adanya interaksi antara stimulus dengan respon, yang dimana peserta didik telah mendapatkan ingatan pada saat percobaan pertama mengenai langkah-langkah dan urutan pada saat mengerjakan soal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi sehingga respon yang ditunjukkan pada pengerjaan soal kedua, peserta didik tidak lagi melihat langkah atau urutan pengerjaan soal yang diberikan guru. Masih pada kasus 1, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar seperti apa metode yang dapat diterapkan, elaborasi dengan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus tersebut, kegiatan belajar yang dapat diterapkan adalah berupa latihan. Kegiatan belajar tersebut berkaitan dengan teori belajar behavioristik. Teori ini merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Pada penerapannya, guru memberikan pembelajaran berdasarkan prosedur. Pada kasus di atas, guru memberikan latihan dengan menyertakan langkah-langkah pengerjaan soal. Kemudian peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik sehingga guru dapat melihat hasil belajar yang diinginkan. Karena pada dasarnya teori belajar behavioristik mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon. Selain itu terdapat faktor penguatan yang menjadi hal penting juga karena pada teori behavioristik, penguatan bertujuan membentuk respon semakin kuat. Pada kasus tersebut, penguatan dilakukan pada percobaan kedua, yaitu guru memberikan stimulus atau tantangan untuk melihat apakah peserta didik mampu mengerjakan pengulangan soal dengan baik. Pada pembelajaran behavioristik, penguatan memang perlu diberikan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik melalui pengulangan dan latihan. Kasus 2. Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, rata-rata siswa kelas 1 itu merupakan siswa yang masih berusia 6-7 tahun. Hal ini harus diperhatikan oleh Rina selaku guru yang mengajar siswa kelas 1 dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara menyeluruh. Karena setiap siswa yang ada di dalam satu kelas memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda. Rina juga dapat mengajar dengan menggunakan bahan-bahan fisik yang sesuai dengan konsep matematika yang dapat memancing peserta didik untuk mencari tahu lebih dalam tentang pendapat tersebut, sehingga mampu menambah pengetahuan peserta didik. Lanjutan dari kasus 2. Mengapa kami menyarankan hal tersebut? Elaborasi dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran itu dimulai. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Kasus 3. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Langkah yang diambil oleh Made telah sesuai dikarenakan Made memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan, yaitu etnis Bali yang berbeda dengan etnis ibu kota yang didasari dengan teori. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Lanjutan dari kasus 3. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Adapun teori yang digunakan adalah teori behavioristik, yang dimana teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami mengakhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.